Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Blackbird. Jadi Blackbird ini adalah film serial yang dirilis pada tahun 2022 dan terinspirasi dari kisah nyata. Yang dimana film ini mengisahkan tentang Jimmy Keane adalah mantan pahlawan sepak bola sekolah menengah dan putra seorang perwira polisi. Tapi hidupnya terbalik saat dia dinyatakan bersalah atas perdagangan narkoboy dan memiliki senjata api ilegal, serta dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan keamanan minimum. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yang bernama Jimmy Keane yang diperankan oleh aktor Taron Egerton. Sejak SMA, Jimmy merintis karir sebagai atlet American football. Namun kehidupannya berubah drastis setelah terjebak dalam dunia kelam menjadi seorang pengedar narkoboy. Hari itu, Jimmy menemui penyuplai besarnya yang bernama Rogue karena narkoboy yang dia terima ternyata kurang 1 kilo. Rogue tak terima tuduhan Jimmy mengurangi barang haram tersebut. Jangankan 1 kilo, 1 gram pun tidak akan dia kurangi karena dalam bisnis kepercayaan itu sangat penting. Masuk ke dalam sebuah ruangan, Jimmy tidak menduga Danny telah disekap oleh Rogue karena terbukti mencuri narkoboynya. Teman masa kecilnya ini mengaku membutuhkan uang untuk membayar utangnya ke anak buah Ben. Rogue sangat marah hingga melepaskan beberapa tembakan. Meskipun Danny sudah membuat masalah, Jimmy tetap peduli kepada temannya ini. Sebagai ganti rugi keonaran ini, Jimmy terpaksa memberikan 3 kilo narkoboynya kepada Rogue. Malam itu, Jimmy yang gabut datang ke sebuah restoran mewah. Seorang pelayan cantik menarik perhatiannya. Mereka berkenalan dan selanjutnya terserah mereka dong. Di pagi hari, saat Jimmy sedang menikmati jus, tiba-tiba beberapa agen DEA menerobos masuk untuk menyergapnya. Tim DEA ini dipimpin seorang agen FBI bernama Lauren McCauley. Selain pelayan restoran yang masih tertidur pulas, tim menemukan berbagai barang bukti di rumah Jimmy ini. Di antaranya ada puluhan kilogram obat terlarang, tumpukan uang, dan beberapa pistol dengan ratusan amunisinya. Yang mengejutkan, tim menemukan juga senapan shotgun dan AK-47 tanpa disertai surat izin kepemilikannya. Penemuan senjata ini jelas akan memberatkan hukuman bagi Jimbo, panggilan Lauren untuknya. Jimmy tampak santuy karena merasa punya pengacara yang handal. Singkat cerita, Jimmy harus mendekam di sel tahanan. Ayahnya datang berkunjung. Ternyata ayahnya ini mantan kepala polisi yang sudah bertugas selama 23 tahun. Dia meminta bantuan jaksa penuntut umum bernama Biman, yang sebelumnya akan berusaha membuktikan jika Jimmy bagian dari sindikat. Meskipun faktanya Jimmy bukan sindikat, tapi setelah mengaku bersalah, dia terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebetulnya, jika bukan karena senjata itu, hukumannya hanya 2 tahun. Pengacara akan berusaha meyakinkan hakim dirinya hanya seorang anak yang terjebak dalam kejahatan ini. Dengan berkelakuan baik, ayahnya ini begitu yakin Jimmy akan berada di dalam penjara selama 4 tahun. Di dalam persidangan, Jimmy mengakui semua kesalahannya dalam kasus penjualan dan peredaran narkoboy, termasuk kepemilikan senjata api ilegal. Duduk di kursi belakang, agen Lauren menyimak persidangan tersangkanya itu. Hakim akhirnya memvonis Jimmy 10 tahun penjara, 5 tahun lebih lama dari yang dikatakan ayahnya. Jimmy sangat terkejut meluapkan kekecewaannya kepada Biman. Singkat cerita, 7 bulan kemudian, Jimmy mendapat kunjungan dari agen FBI dan jaksa Biman. Dari catatan penjara, selama mendekam, Jimmy berhasil membina hubungan baik dengan seluruh narapidana, termasuk beberapa kelompok gangster yang berkuasa. Yang menarik, Jimmy punya sampingan bisnis dengan menyewakan majalah porno untuk menyalurkan hasrat yang bergejolak para tahanan.
Pribadinya yang tenang dan mampu bergaul dengan para penjahat kelas wahid membuat Lauren tertarik untuk memberinya sebuah misi. Dipindahkan ke penjara dengan tingkat keamanan yang lebih ketat, Jimmy harus mendapatkan informasi tempat dikuburnya 14 wanita yang dibunuh oleh seorang psikoplok sinting. Dari puluhan mayat itu, polisi baru menemukan satu mayat dari dua yang sudah terbukti kejahatannya. Itu artinya Jimmy harus bergaul dengan iblis untuk mencari tahu di mana mengubur 13 korbannya. Berapapun uang yang akan diberikan kepadanya, Jimmy menolak mentah-mentah penawaran ini. Tapi bukan itu yang mereka tawarkan, namun kebebasan atau grasi sepenuhnya untuk hukuman Jimmy jika dia berhasil mendapatkan informasi tersebut. Jimmy tetap menolak meskipun Lauren sudah membujuknya. Pelaku saat ini diketahui sedang mengajukan banding. Jika dia berhasil bebas, puluhan wanita lainnya terancam akan menjadi korban selanjutnya. Tidak mau lagi berdebat dengan penolakannya, Lauren memberikan waktu dan berkas kasus tersebut agar Jimmy mau mempertimbangkannya lagi. Di malam harinya, Jimmy yang tidak bisa tidur lalu membaca riwayat Lawrence Hall, tersangka kasus pembunuhan berantai. Film kemudian mundur 4 tahun sebelumnya yang akan mengungkap awal mula kasus pembunuhan berantai ini. Seorang detektif bernama Brian mendapat informasi dari kepala Sheriff Vermilion Country tentang penemuan jenazah seorang gadis bernama Jessica Roach. Seorang mekanik mengaku melihat pria mencurigakan pergi menggunakan mobil Dodge warna abu-abu. 11 bulan setelah kasus penemuan mayat tersebut, Brian mulai menemukan titik terang. Seorang pria bernama Larry, pemilik mobil yang mirip dengan kesaksian si montir, telah 3 kali dilaporkan dalam kasus pelecehan kepada wanita. Kembali ke Jimmy. Setelah mempertimbangkan semuanya, Jimmy memutuskan untuk menerima penawaran agen Lauren. Ayahnya tidak setuju karena penjara Springfield itu dikhususkan bagi penjahat gila tidak beradab. Mereka yang dihukum di sana kebanyakan telah divonis seumur hidup dan pasrah dengan nasibnya. Ayahnya khawatir rencana Jimmy gagal dan justru terjebak untuk membela diri dan akibatnya dia akan mendapat hukuman tambahan jauh lebih lama. Meskipun belum tahu caranya, ayah Jimmy berjanji akan mencari cara supaya dirinya bisa bebas lebih cepat. Melanjutkan penyelidikannya, Brian meminta bantuan seorang detektif bernama Chris yang kebetulan mengaku tumbuh bersama dengan Larry di wilayahnya. Menurut informasinya, Larry tergabung dengan penggiat yang seringkali melakukan reka ulang perang saudara. Thank you, Chris. I'll look into it. Meskipun sudah nyaman dan aman berada di penjara ini, tapi Jimmy lagi-lagi merasa jenuh dengan aktivitas yang dijalaninya setiap hari. Ketika melihat berkas tersebut, Jimmy berpikir untuk mengambil penawarannya. Setelah melakukan pengecekan ke departemen terkait, Brian tidak mendapatkan info tentang izin yang dilakukan para penggiat reka ulang perang saudara, tapi reka ulang perang revolusi. Brian cukup terkejut acaranya dilakukan di saat dia menemukan jenazah tersebut. Tidak seperti biasanya, Jimmy dikunjungi oleh ibu tirinya. Dia membawa kabar buruk jika ayahnya terkena stroke yang membuat kondisinya sekarang sangat lemah. He said that he had a headache. Pikiran stres akibat memikirkan Jimmy di dalam penjara menjadi pemicunya. Dalam kondisinya sekarang, ayahnya tidak punya waktu lama lagi. Kembali menghubungi Chris, detektif Brian mendapat informasi jika Larry orang aneh yang tidak berbahaya, mungkin karena tumbuh di pemakaman dengan profesi orang tuanya penggali kubur, dengan pribadi yang sama anehnya. Karena keterbelakangan mental yang dialaminya, Larry kerap kali dipukuli di sekolahnya dulu. Yang membuat Brian terkejut, Larry yang suka membual itu mengaku kepada penyidik lain telah membunuh dan menghilangkan seorang gadis di kota Marion. Polisi tidak percaya karena pelaku sebenarnya telah ditangkap. Jimmy kembali menemui Lauren untuk menerima penawarannya. Rupanya, keputusan Jimmy itu tidak lantas dirinya langsung diterima. But I never said the job was yours. Ternyata ada calon lain yang mendapat penawaran yang sama. Lauren akan melapor kepada atasannya. Sementara itu dia berharap Jimmy kembali membaca berkasnya agar dia tidak gagal dalam wawancara selanjutnya. Sampai di kantor polsek setempat, Brian menemui Chris. Dia baru tahu jika saat ini Larry sedang diinterogasi detektif lain dari Marion dalam kasus pembunuhan terhadap Patricia Rattler. Dan inilah waktunya kita diperkenalkan dengan sosok Larry, terduga kasus pembunuhan berantai.
Dengan brewok dan wajahnya yang culun, dua detektif itu mengambil kesimpulan Larry bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Patricia. Dengan gaya pendekatan yang berbeda, Brian sebenarnya sedang menyelidiki kasus pembunuhan terhadap Jessica. Dia bertanya, apakah Larry ikut serta dalam reka ulang perang revolusi saat musim panas tahun lalu? Untuk memudahkannya, Brian menunjukkan sebuah peta, tapi di sini Larry menunjukkan gelagat aneh, tidak mau sedikit pun menyentuh tangan Brian. Sorry. Brian makin penasaran karena Larry mengaku memiliki mobil Van Dodge, sama persis seperti yang dikatakan si montir ketika melihat mobil tersebut di TKP. Meskipun perkataannya ngelantur kemana-mana, tapi Brian bisa mengambil sedikit kesimpulan penting dari pengakuannya. Seperti yang dia ucapkan kepada detektif lainnya, Larry mengaku sering bermimpi jika dirinya suka membunuh wanita. Kill women? Dan film pun berlanjut ke episode 2. Seorang gadis berambut keriting sedang berjalan seorang diri, lalu melintasi sebuah mobil van hingga wanita itu akhirnya menghilang. Apakah dia Patricia Rattler, salah satu korban pembunuhan Larry di Marion tahun 1993? Lanjut. Tampil dengan dandanan seksoi, Lauren kembali mewawancarai Jimmy seputar wanita yang dia sukai termasuk tipe wanita yang tidak disukainya. Jimmy begitu percaya diri suatu saat nanti dirinya akan mendapatkan Lauren. Rupanya Lauren punya maksud lain. Pengetahuan ini penting karena orang yang nanti akan didekati Jimmy adalah pembunuh banyak wanita. Saat Lauren bertanya apa yang tidak disukai Larry dari wanita, Jimmy mengaku tidak tahu. Lauren terpancing emosinya. Lantas, apa gunanya kamu jika dia tidak membaca berkasnya dengan baik? Kembali ke Brian saat menginterogasi Larry. Dalam mimpinya, Larry mengaku sering membunuh wanita. Saat itu, jiwanya lepas dari raganya. Diketahui juga jika Larry mempunyai saudara kembar tapi wajahnya berbeda yang bernama Gary. Brian kemudian menunjukkan foto Jessica. Disinilah Larry mulai terpancing emosinya. Dia sama sekali tidak mau melihat fotonya dan minta pulang. Pernyataan yang Larry sebut tentang mimpinya dan respon saat melihat foto tersebut cukup bagi Brian untuk menyimpulkan jika Larry ada kaitannya dengan pembunuhan Jessica. Namun, karena dua detektif negara bagian itu tidak setuju kasusnya diambil alih, saat itulah Brian meminta bantuan dari agen FBI Lauren. Tak cukup di situ, mereka pun meminta bantuan jaksa Biman untuk menangani kasus ini. Kembali bertemu Lauren, Jimmy begitu percaya diri FBI akan memilihnya untuk kasus ini. Sebagai mantan atlet American football dan juara silat Cimande, Jimmy yakin akan berhasil menuntaskan tugasnya. Lauren membuka laptopnya. Seorang ranger sekaligus juara tinju akan menjadi pesaingnya untuk misi ini. Lauren kembali marah ketika Jimmy menjawab ngasal apa yang menyebabkan orang tuanya bercerai. Don't fucking waste my time. Ayahnya yang peminum dan seringkali menerima suap saat menjabat kepala polisi. Ibunya sendiri gonta-ganti pasangan yang membuat Jimmy tidak terurus hingga terjebak dalam dunia narkoboy. Sejak kecil, Jimmy merasa kesepian. Pertanyaan Lauren ini ternyata bukan tanpa alasan. Saat berada di dekat Larry nanti, dia harus memposisikan dirinya ketika usia 8 tahun ketika Jimmy merasa tidak ada seorang pun yang memahami keadaannya. Interogasi kepada Larry dilanjutkan. Kali ini, Brian membawa agen FBI bernama Mark untuk menemaninya. Di ruangan lain, agen Lauren melihat dan mendengar setiap jawaban dari terduga mereka. Sebelum menjawab pertanyaan, Larry harus menandatangani surat pernyataan terlebih dulu. Yang menarik, ketika Larry menolak menandatangani surat kedua yang berisi persetujuan poligraf atau alat tes kebohongan melalui reaksi tubuh yang memiliki akurasi hingga 93%. Dengan jawaban dinginnya, Larry mengaku tidak yakin bakal lolos. Inilah yang membuat para agen terkejut. Saat Brian masuk lagi ke dalam, ternyata Larry merasa tidak nyaman, hanya ingin ditemani Mark. Larry mengaku kesepian tidak seperti pria lain yang memiliki kekasih. Karena tidak percaya diri, hasratnya itu dia tahan, dan itu mungkin yang membuatnya mimpi buruk untuk membunuh mereka. Saat Mark menyodorkan kembali foto Jessica, kali ini Larry tidak berontak.
dia mengaku pertama kali bertemu saat dia sedang bersepeda. Setelah itu dia masuk ke mobilnya. Meskipun ucapannya kembali ngelantur, Larry mengaku tidak sempat menguburnya. I'm not in control. Lokasi Indiana yang disebutkan Larry faktanya sesuai dengan lokasi polisi menemukan mayatnya. Yang cukup mengejutkan, Larry mengaku telah membunuh beberapa wanita lainnya, termasuk wanita di Marion itu yang bernama Patricia Rattler. Pengakuan mengejutkan dari Larry cukup menjadi bukti bagi polisi untuk menuntutnya di pengadilan. Mark segera mengetik ulang pengakuan Larry saat pertama kali melihat mahasiswi itu lalu mendorongnya ke dalam mobil. Setelah mencekiknya hingga tewas, psikoplok ini dengan kejinya memperkaosnya juga. Sebelum pikirannya berubah lagi, mereka segera menunjukkan surat pengakuan itu kepada Larry untuk ditandatangani. Saat membacanya, Larry merasa tidak melakukan itu. Para polisi ini beruntung Larry mau menandatanganinya. FBI bertindak cepat. Rumah Larry langsung digeledah untuk mencari petunjuk. Selain van yang dipenuhi barang, satu van lagi nampak kosong sudah bersih dengan cairan spiritus. Terungkap saat Lauren kembali menemui Jimmy, Larry itu seorang OB di sebuah perusahaan yang sangat teliti dalam hal kebersihan. Jimmy lalu bertanya tentang saudara kembar Larry yang bernama Gary. Lauren menjelaskan tentang sindrom transfusi bayi kembar. Di dalam rahim, salah satu bayi akan menyerap plasenta lebih banyak. Akibatnya, Gary tumbuh aktif dan cerdas dengan kemampuan atletik, sedangkan Larry yang kita tahu sekarang ini dengan keterbelakangan mentalnya. Inilah sosok Gary yang mati-matian membela saudaranya. We don't kill people, we don't know people who kill people. Kesimpulannya, Lauren menginginkan Jimmy bertindak layaknya Gary saat mereka nanti bertemu. Jimmy terkejut saat Lauren langsung mengajaknya naik jet pribadi untuk menjalankan misi ini karena dia sudah terpilih. Beberapa agen yang mengawalnya bersikap baik, melepaskan borgol sekaligus memberinya pakaian biasa. Di penjara barunya nanti, hanya kepala penjara dan kepala psikiater yang mengetahui rencana ini. Di sana, Jimmy akan mengaku sebagai pedagang senjata bajingan. Karena terkenal dihuni oleh para penjahat berkelas dan tidak beradab, wajar jika Jimmy sangat grogi. Di penjara nanti, Lauren akan datang berkunjung dan saat itulah Larry boleh memperlakukannya layaknya seorang pacar yang boleh dia celepot. Pikiran langsung melayang, kebetulan dia sedang berada di atas awan. Dengan beraninya, dia menggoda agen FBI ini untuk mengajaknya berlatih saat ini juga. Secara resmi, Brian membawa Larry dari kantor polisi negara bagian itu ke polsek tempatnya berdinas. Dalam perjalanan, Brian kembali mengorek pengakuan lainnya dari psikoplok pembunuh berantai ini. Tak sepolos biasanya, Larry bersikap layaknya orang cerdas yang dipaksa untuk membuat pengakuan yang sama sekali tidak dia lakukan. Turun dari pesawat, Jimmy melanjutkan perjalanan menggunakan mobil tahanan. Di saat mendekati gerbang penjara, Jimmy kembali merasa takut dan ragu dengan misi ini. Dia pun meminta mundur. Pengawalnya kembali meyakinkan Jimmy akan misi penting ini untuk mencegah korban-korban lainnya. Whatever you decide to do right now. Akhirnya, Jimmy memutuskan untuk melanjutkan misi ini. Fuck it, let's do it. Dalam sidang banding, hakim menguraikan beberapa poin terutama gangguan mental yang dialami Larry dan pengakuannya tentang pembunuhan ini karena tekanan dari detektif. Hakim akhirnya mengabulkan banding yang dilayangkan pihak Larry. In his initial confession was described by fellow officer. Mr. Hall's appeal is hereby granted. Counsel. Itu artinya Jimmy hanya punya waktu sebulan untuk mendapatkan informasi tempat para korbannya dibunuh sebagai bukti. Jika tidak, Larry akan kembali bebas. Di dalam penjara Springfield ini, Larry diberi tugas untuk menjadi OB. Memasuki penjara barunya, Jimmy harus melalui serangkaian pemeriksaan terlebih dulu. Masuk ke dalam selnya, petugas menyuruhnya untuk bertahan di minggu pertama karena itu yang sulit. Selain teliti dengan kebersihan, Larry punya kelebihan bisa memperbaiki mesin. Sempat disikut tahanan lainnya, Jimmy berusaha menyesuaikan diri di penjara yang dihuni penjahat kelas kakap ini. Di hari pertama di penjara itu, Jimmy sama sekali tidak bisa tidur. Dia melihat Larry memasuki selnya.
dan mereka berdua bertatapan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di awal film, Jimmy masih belum menemukan cara untuk mendekati si pembunuh berantai yaitu Larry Hall. Jimmy kemudian menemui psikiater penjara ini yang bernama Dr. Zischerman yang mengetahui misi yang sedang dilakukannya. Seminggu berada di dalam penjara ini cukup membuat Jimmy was-was dan ragu apakah dia mampu menuntaskan tugasnya. Meskipun berada di dalam penjara, namun praktek peredaran obat-obatan terlarang kerap terjadi. Tak hanya itu, konflik antara tahanan dan kelompok gangster yang menyebabkan hilangnya nyawa seakan menjadi hal yang biasa. Faktanya, sebagian besar dari mereka mengalami gangguan mental. Karena itulah Jimmy menemukan sisa bercak darah dari penghuni sel sebelumnya yang ternyata nekat melakukan aksi bunuh diri. Dokter kemudian memberikan nomor telepon rumahnya kepada Jimmy yang harus dia ingat betul jika dia memerlukan bantuannya. Saat Jimmy antri untuk mengambil obat, kebetulan Larry muncul di belakangnya. Lagi-lagi, psikoplok ini menghindarinya. Open. Brian kini tahu orang yang ditugaskan oleh Lauren untuk mendekati tersangka mereka adalah Jimmy Kin, seorang pengedar narkoba yang jago bicara. Kenapa bukan intel polisi yang memang dilatih untuk tujuan itu? Larry tidak secupu penampilannya. Lauren memastikan misi itu akan terancam bocor. Selama ini, Lauren sudah menyelidiki berbagai kasus di kota lainnya yang belum terpecahkan. Tapi tidak sedikit pun mereka menemukan petunjuk kasus itu yang berkaitan dengan Larry. Brian sendiri merasa pesimis karena perubahan sikap ketika dirinya membawa Larry ke Illinois. Sikapnya bisa berubah 180 derajat dari yang sebelumnya malu, sedih, dan merasa bersalah, berubah menjadi riang dan penuh percaya diri. Padahal jelas sebelumnya dia sudah mengaku sebagai pembunuh berantai. Saat jadwal makan siang, Jimmy kembali mendekati Larry di meja makannya. Dia perkenalkan dirinya, tapi lagi-lagi Larry bersikap dingin, cuek, dan pura-pura tidak mendengar. Jika tidak ingat dengan misinya, Jimmy tidak sabar ingin menonjoknya. Dikawal seorang petugas, Jimmy menemui ayahnya yang datang berkunjung, padahal hari ini bukanlah jadwal kunjungan. Meskipun mantan polisi, ayahnya menunjukkan lencananya. Jimmy kecewa karena sebelumnya dia mengaku kepada petugas tidak punya keluarga, tapi kini mereka tahu ayahnya adalah seorang polisi. Karena kondisinya yang sudah lemah dan pikun, Big Jim mengaku salah. The parts they're not connecting. Tidak ingin ayahnya sedih dan terus merasa bersalah, Jimmy memujinya sebagai ayah yang hebat, yang rela mempertaruhkan nyawanya saat masih aktif di kepolisian. Demi rasa sayangnya kepada Jimmy, ayahnya sampai menyewa motel di sekitar penjara ini. Setelah kunjungan tersebut, Jimmy meminta petugas Carter merahasiakan kepada napi lain jika ayahnya seorang polisi. Lauren dan Brian kembali menelaah satu persatu kasus yang berhubungan dengan Larry. Beberapa tahun sebelumnya, seorang wanita bernama Reina ditemukan tewas tercekik. Satu botol pil kontrasepsi miliknya ditemukan di dalam van milik Larry, termasuk pisau berburu, gulungan tali, topeng, dan sarung tangan. Yang anehnya, ditemukan sebuah poster orang hilang bertuliskan mohon doanya untuk Patricia Rattler. Karena buktinya tidak cukup, Larry ditindak pidana ringan dan kembali dibebaskan. Brian menarik kesimpulan jika Larry melakukan langkah sangat aneh dengan mengaku bersalah sebagai pembunuh berantai, tapi setelah itu dia membuktikan dirinya bukan pembunuh. Otak dan kepiawaian mereka sebagai detektif dan agen FBI benar-benar diuji. Apakah Larry benar-benar sebagai pembunuh berantai atau ada tersangka lain yang memanfaatkan kepribadian Larry? Lanjut. Kembali ke penjara. Seorang mafia senior Italia bernama Vincenzo Gigante yang paling berkuasa di penjara ini menemui Jimmy. Sama-sama sebagai keturunan Italia dan Irlandia, ketua gangster yang mengalami cedera di bahunya ini mengajak Jimmy bermain boccia. Padahal banyak tahanan lain yang mau melakukan apapun agar bisa bermain dengannya. Jimmy harus merahasiakan cedera bahunya itu kepada tahanan lainnya. Jika tidak, lidahnya akan dipotong. Pria tua ini menyukai Jimmy karena pribadinya yang sopan dan kalem. Jimmy kembali mendekati Larry yang masuk ke ruang TV.
Tiba-tiba, seorang tahanan sok berkuasa memindahkan saluran TV tersebut. Larry dan tahanan tua lainnya kecewa dengan tindakan napi ini. Saat itulah Jimmy berdiri untuk memindahkan kembali saluran televisinya. Napi itu tidak terima dan ini yang dilakukan Jimmy. Karena tindakan tersebut, Jimmy dijebloskan ke dalam sel isolasi. Setelah 1 malam berada di sel gelapnya, Jimmy dikeluarkan lagi. Kali ini, Larry mau menyapanya. Itu karena dia merasa Jimmy berani membelanya. Jimmy rupanya ingat betul dengan ucapan Lauren untuk memposisikan dirinya sebagai Gary, kakaknya Larry yang mati-matian akan membelanya. Carter datang menemui Jimmy di selnya. Rupanya, ayah Jimmy membocorkan misinya dalam penjara ini. Meskipun tidak secara spesifik, tapi kini dia tahu bahwa Jimmy seorang informan. Dia tidak peduli apakah si Jimmy ini penjual senjata dari Wisconsin atau anak polisi pengedar narkoboy dari Chicago. Tapi itu akan jadi masalah jika tahanan lain tahu Jimmy seorang anak polisi. Karena Carter tahu Jimmy bergaya hidup sultan, dia menekan Jimmy untuk memberinya uang $10.000 atau 150 juta untuk menutup mulutnya. My 10,000, like yesterday. Oh. Jimmy beruntung Larry tidak mendengar pembicaraannya dengan Carter. Masuk ke dalam sel, Larry sedang tertidur. Sejauh ini misinya aman. Saat terbangun, dia melihat foto Jimmy dan kakaknya yang menggunakan seragam militer zaman dulu untuk reka ulang perang saudara. Di keesokan hari, Jimmy kembali menemui ayahnya untuk membawakan sisa uangnya. Tapi ternyata ayahnya menghabiskan uang tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Tak hanya itu saja, 2 kilo sisa kokena miliknya diambil Danny yang kembali menipunya. Harapan Jimmy adalah sisa 1 kilo lagi yang dia sembunyikan di dalam speaker. Jika uang 150 juta itu gagal dia dapatkan, nyawanya akan terancam di penjara ini. Brian dan Lauren mendatangi sheriff yang menangani kasus pembunuhan Reina. Setelah tersangka sebelumnya dibebaskan karena kurangnya bukti, polisi kemudian menangkap Larry karena mengaku membunuh Reina dengan bukti 1 obat kontrasepsi yang ditemukan di van-nya. Yang membuat polisi ini terkejut, si Larry yang gila itu faktanya saat kejadian pembunuhan dia sedang berada di Ohio dalam kegiatan reka ulang perang saudara. Dengan jarak 700 km yang harus ditempuh dengan waktu 100 jam, ditambah lagi dengan para saksi dan foto-fotonya, bagaimana mungkin Larry berada di 2 tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Kesimpulannya, Larry lah orang gila yang membuat bukti palsu tentang kejahatan yang tidak disangkakan kepadanya, agar polisi percaya dialah pelakunya. Hubungan Jimmy dan Larry makin dekat. Dengan kepiawaiannya dalam mengolah kalimat, satu sama lain curhat dengan kisah hidupnya masing-masing. Tapi momen ini terlalu dini untuk Jimmy mengorek informasi tentang lokasi kuburan para korbannya. Tak lama kemudian, si Carter datang lagi menagih janjinya kepada Jimmy. Dia berharap ayahnya esok hari datang membawa 1 kilo ganja itu yang akan dia jual kepada mafia di penjara ini. Fuck ups. No more changes to the plan. Brian tidak mau menyerah dengan kasus ini. Dia masih yakin Larry sangat piawai dalam menyembunyikan kejahatannya. Tapi Lauren mulai merasakan keraguan bahwa Larry adalah pembunuh berantai. Mungkin saja dia hanya orang sinting yang pandai membuat dongeng. Larry mengajak Jimmy ke ruang kerjanya yang bertugas membersihkan dan memperbaiki alat pemanas air. Jimmy kembali mengorek lebih dalam tentang sepak terjangnya. Selain kesibukannya sebagai tukang bersih-bersih, hampir saja Jimmy mendengar pengakuannya tentang hubungannya dengan wanita. Sayangnya, petugas penjara keburu datang. Ayahnya kembali datang tapi membawa kabar buruk karena narkoba itu tidak dia temukan di dalam seluruh speaker miliknya. Mereka yakin Danny lagi-lagi pelakunya karena pernah menginap di sana tanpa persetujuan Jimmy. Tampil dengan dandanan menor, Lauren berkunjung ke penjara dan menyamar jadi pacarnya Jimmy. Sampai sejauh ini, Jimmy belum mendengar pengakuan Larry tentang pembunuhan yang dilakukannya. Di sisi lain, Lauren pun mulai meragukan kasus ini. Yang jelas, Jimmy membutuhkan $10.000 untuk sipir yang mengancam akan membongkar penyamarannya. Karena Lauren tidak bisa memberikannya, solusi yang bisa dilakukan adalah bertahan di sel protektif sampai mereka memindahkannya lagi ke penjara yang dulu.
Tapi Jimmy tidak bisa melepaskan begitu saja Larry yang dia yakini sebagai pelaku pembunuhan berantai ini. Resiko apapun akan dia hadapi untuk menuntaskan misi ini. Fucking cannot. He's our guy. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Kali ini diceritakan kisah masa kecil Jimmy dilatih ayahnya bermain football setelah selesai berdinas di kepolisian. Diam-diam Jimmy memasuki sel Larry untuk mencari petunjuk kejahatannya. Di dalam sebuah majalah, dia melihat beberapa gambar yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap wanita dan cara keji yang dilakukan untuk menghilangkan nyawanya. Tiba-tiba Carter sudah berada di dalam selnya. Jimmy merasa aneh dengan respon Carter padahal uang yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan. Apakah Carter menunda pembalasan kepada Jimmy atas kekecewaannya? Seakan punya indera ketujuh, Larry merasa akan muncul kerusuhan besar karena heningnya penjara ini. Dia juga tahu seseorang telah masuk ke dalam selnya. Something missing? Meskipun dia tidak mempermasalahkan hal itu karena tidak ada barangnya yang hilang. Saat keluar lapangan, Larry kembali merasakan akan ada sesuatu yang terjadi. Larry tahu jika Jimmy sedang gusar. Tapi Jimmy sendiri menilai Larry orang yang tidak bisa diprediksi. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Kerusuhan besar terjadi di penjara ini. Puluhan petugas menjadi korban ratusan tahanan yang mengamuk. Berbagai fasilitas penjara ini mereka rusak. Untungnya, Larry dan Jimmy tidak terlibat atau menjadi korban dalam kerusuhan ini. Kerusuhan itu menyisakan puing dan darah yang berceceran di mana-mana. Sebagai kepala tim kebersihan, Larry dan beberapa anggotanya termasuk Jimmy ditugaskan sipir untuk membersihkannya. Work with what you got. Well, let's get to it. Di sela-sela tugasnya, Larry menceritakan masa kecilnya yang tumbuh di area pemakaman. Larry kecil dipaksa ayahnya untuk menggali kuburan saat malam hari. Padahal kakaknya Gary sedang tertidur pulas di kamarnya. Nasib buruk yang harus dia terima karena faktor ekonomi berbeda dengan Jimmy kecil yang sangat bangga karena ayahnya seorang polisi. Tapi sayang, sejak kecil Jimmy tidak punya sahabat. Karena itu hari-harinya dia habiskan di rumah menunggu ayahnya pulang. Hingga suatu hari, ayah dan ibunya kerap terlibat pertengkaran yang membuat keluarga kecilnya amburadul. Ibunya tidak puas karena ayahnya dianggap polisi loyo yang tidak bisa memuaskannya. Rupanya, Larry kecil diajarkan ayahnya untuk mencuri perhiasan yang dikenakan jenazah yang baru saja dikubur. Sebagai bocah ingusan, tentu saja Larry sangat takut. Ketika cincin di tangan mayat itu sulit untuk dilepas, Larry diajarkan untuk tidak ragu memotong jarinya. Jimmy mengaku kepada Larry ayahnya seorang pemadam kebakaran, sedangkan ibunya mempunyai bar hingga tidak ada waktu untuk keluarganya. Dari situlah awal pertengkaran keduanya. They fought a lot. Ibunya termasuk wanita genit yang senang dipuji banyak pria. Udah kayak paranormal saja, Larry bisa menebak apa yang diceritakan Jimmy tidak semuanya benar. Jimmy lalu menceritakan perpisahan orang tuanya. 6 bulan kemudian, ibunya menampung seorang pria bajingan bernama Glenn. Pria itu seringkali memukuli ibunya, Jimmy sendiri, dan saudaranya. Dia tidak mengerti kenapa ibunya tidak mau meninggalkan si Glenn ini. Ternyata ibunya ingin Jimmy tumbuh menjadi pria kuat untuk membalasnya. Karena itu, dia mengambil kelas taekwondo, karate, dan silat cimande. Saat usia 14 tahun, Jimmy merasa sudah siap untuk membalas perbuatan si Glenn. Dan hasilnya, Jimmy tetap babak belur dihajarnya. Untuk memancing cerita psikoplok ini, Jimmy mengaku berniat untuk membunuh ibunya dengan mendorongnya dari tangga. Disinilah Larry membuka cerita untuk membunuh seseorang. Dia akan merendam kain dengan cairan aki yang ditaruhnya di stopless dalam mobilnya.
Jika kain itu dibekap ke wajah seseorang, dalam sekejap dia akan pingsan. Setelah Jimmy memancingnya lagi, Larry mengaku melakukan itu kepada para gadis agar tidak berontak memukulnya. Apakah yang diceritakan Larry ini sudah dia praktekkan kepada para gadis? Lagi-lagi, belum jelas buktinya. Berbeda dengan Larry, sebagai seorang playboy, Jimmy akan merayu setiap wanita yang ditemuinya dan setelah itu mereka pun celepot. Di akhir episode keempat ini, Gary datang mengunjungi Larry. Mereka mengingat wanita yang pernah diberi tumpangan. Di pagi harinya, wanita tersebut pergi dengan motor Harley warna hijau terang. Apakah wanita itu selanjutnya jadi korban Larry? Semua ini belum terkuak. Gary memberitahu Larry tentang kedatangan polisi ke rumah mereka untuk mencari petunjuk lainnya. Mereka datang karena Larry telah membuat malu di pengadilan banding. Yeah. Namun, setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di awal film, diperlihatkan Jimmy Kin menemui psikiater penjara yang ternyata bukan Dr. Zickerman yang biasa dia temui. Jimmy harus kecewa karena psikiater wanita ini tidak mengetahui misi yang sedang dilakukannya. Sebagai seorang dokter, psikiater ini ingin menggali lebih dalam gangguan mental yang sedang dihadapinya. To treat mental illness. Tentu saja Jimmy tidak mengerti karena kondisi mentalnya baik-baik saja. Ternyata dokter ini memanggil Jimmy karena namanya disebutkan oleh Larry sebagai teman baik baginya. Dokter ini meminta Jimmy untuk bersimpati kepada narapidana. Itu bukan menjadi ancaman bagi kesehatan mentalnya. Karena Jimmy pura-pura tidak tahu dengan napi yang dimaksud dokter ini, dia kesal lalu pergi meninggalkannya. Patience. Brian dan Lauren kembali melanjutkan penyelidikannya. Kali ini mereka mencoba mencari jejak pembunuhan Larry terhadap Patricia Rattler. Mereka bergerak ke Marion berharap menemukan petunjuk lokasi di kuburnya korban dari pembunuh berantai paling gila ini. Di lokasi yang cukup terpencil ini hanya terlihat hamparan ladang dan sebuah pom mini. Kembali ke penjara. Thanks for asking. Gary visited. Larry menceritakan tentang Gary yang menurutnya sudah tidak tertarik lagi dengan reka ulang perang saudara. Gary kini sudah menikah dengan seorang wanita yang tidak setuju dengan kegiatan itu. Karena sebelumnya Larry pernah menceritakan tentang perbuatannya kepada wanita, Jimmy kembali mengorek informasi dari psikoplog ini. Saat Jimmy bertanya berapa usia wanita yang pernah dicelepotnya, Larry balik bertanya kepada Jimmy. Larry mulai tersulut emosi ketika Jimmy menyebutkan wanita itu berusia 14 tahun. Sialnya, petugas keburu datang membawa Larry untuk memperbaiki kebocoran mesin. Setelah berkeliling di wilayah tersebut, Brian dan Lauren akhirnya mendatangi pom itu. Dari informasi pegawai, pom ini telah berdiri beberapa tahun. Lauren lalu meminta nomor telepon manajernya. Brian sendiri mendapat informasi seorang montir bernama John Dickey yang memiliki toko onderdil di dekat sini. Lauren mendapatkan informasi pom ini dibuka pada musim semi tahun 94. Sedangkan penggalian dimulai sekitar pertengahan musim panas di tahun 93. Lagi-lagi, mereka tidak mendapatkan petunjuk karena psikoplog itu lihai dalam menyembunyikan korbannya. Kepala gangster senior mendapat informasi jika Jimmy sebelumnya mencoba memasukkan narkoboy ke dalam penjara ini. Rupanya, si Carter meminta bantuannya untuk membayar hutang setelah gagal memeras Jimmy. Dia minta maaf karena telah merepotkannya. Menemui kembali psikiater penjara, psikoplog gila ini tidak mau ditanya, justru dia yang mau bertanya kepada ibu dokter. I'm just curious. Because you are the patient and I am the doctor. Larry merasa percaya diri dan sombong karena bandingnya disetujui hakim.
Satu kali persidangan banding lagi dan dirinya akan segera dibebaskan. Di saat-saat tertentu, pengidap gangguan mental ini kadang lebih pintar dari dokternya. Ketika dokter ini menilai Jimmy sebagai pribadi yang punya karismatik tapi juga sombong, Larry justru menilai temannya itu memiliki banyak penderitaan. Dan positifnya, Jimmy tidak membiarkan hal itu membelenggunya. Sampai di sebuah toko onderdil, Brian dan Lauren menemui John Dickey. Are you John Dickey Hansen? Pria ini ternyata mengenali Larry yang disebutnya sebagai orang yang aneh dan menyeramkan. Oh, he's just creepy as all fuck, you know? Setelah membeli onderdil mobil darinya, Larry kadang datang hanya untuk mengobrol dan melihat para gadis. Hanging around, talking up the young girls. Lama-kelamaan dia mengusirnya karena membuat para gadis tidak nyaman dengan sikapnya. He made too many of the girls uncomfortable. Putrinya yang bernama Audrey adalah salah satunya. Jimmy menggunakan fasilitas telepon di dalam penjara untuk menghubungi Dr. Zickerman. Beberapa kali dia mencoba namun selalu gagal karena akun miliknya tidak dikenal. Seorang gangster yang sudah menunggu giliran terpancing emosinya karena terlalu lama menunggu. Hang up the fucking phone! Beruntung tidak terjadi adu jotos di antara mereka. Di lapang penjara itu, Carter mulai meneror Jimmy dengan membeberkan identitasnya sebagai informan kepada tahanan lain, termasuk kepala gangster Italia ini. Tindakan bejat sipir itu tentu saja berbahaya bagi Jimmy. Big Jim merasakan kekesalan yang sama karena dia tidak bisa menghubungi putranya. Dia sangat khawatir terjadi sesuatu di dalam sana kepada Jimmy. Selain di ruang mesin pemanas, ternyata Larry menghabiskan waktunya di bengkel kayu. Beberapa minggu terakhir, si bewok ini sibuk membuat ukiran burung gagak hitam yang terbuat dari kayu. Setelah selesai, ukiran itu akan dia kirim ke rumahnya. Ketika Jimmy bertanya untuk apa, psikoplok ini mengalihkan pembicaraannya. Dia balik bertanya kenapa Jimmy terlibat masalah di bilik telepon. Disinilah Jimmy kembali mengolah kalimatnya untuk memancing pengakuan Larry. Jimmy mengaku sedang ada masalah dengan seorang petugas yang ada hubungannya dengan Larry. Kata petugas itu, Larry disebut sebagai pemangsa sekaligus pembunuh anak gadis. Si bewok ini tertawa, mengaku tidak pernah memperkosa selama hidupnya. Dia hanya bercinta dengan gadis-gadis itu yang menurutnya sudah dewasa. Lagi-lagi ceritanya terpotong. Larry ingin tahu jumlah wanita yang ditiduri oleh Jimmy. Jimmy mengaku kurang lebih 80 wanita yang telah dia celepot. Wah cik, eta tuur tenoroktok itu siate Jimmy. Dengan caranya bergaul dan berbicara dengan mereka, para wanita itu terkesima dengan karismatik yang ada dalam dirinya. Berbeda jauh dengan dirinya, Larry merasa minder, tidak percaya diri, apalagi wanita-wanita tidak mau mengobrol dengannya. Dengan jelas, Larry mengaku salah satu wanita itu bernama Jessica Roach, korban pembunuhan yang ditemukan Brian di sebuah ladang. Jessica saat itu sedang menggunakan sepeda kempisnya, karena itu dia memberinya tumpangan. Di dalam van, Jessica berontak bagai tupai gila. Jimmy lalu bertanya apa alasannya. Lagi-lagi, Larry menunjukkan raut wajah curiga kepada Jimmy. Kenapa kau bertanya? Jessica yang dinilainya sangat cerdas bertanya tentang bewok di wajahnya. Ketika Larry memaksa untuk menciumnya, saat itulah Jessica berontak parah, menampar dan memukulinya. Mengaku terpaksa, psikoplok berdarah dingin ini membekapnya dengan cairan aki. Setelah itu, dia membawa korbannya ke tempat yang sepi. Jessica melakukan perlawanan, mencakar tangannya hingga kulitnya terkelupas. Dalam menghilangkan barang bukti, si bewok ini sangat cerdas, tidak sebodoh penampilannya. Dia bersihkan daging kulitnya yang menempel di selajari kuku korban untuk mencegah DNA-nya terkuak. Dia bekap dan pukuli gadis itu berulang kali hingga Larry merasa berada di bawah alam sadar. Yang dia ingat, mereka berdua sudah telanjang. Mendengar cerita ini, wajah Jimmy berubah menahan diri agar terlihat enjoy mendengar psikoplok ini. Padahal hatinya sangat miris dengan tindakan keji yang dilakukannya. Tak sampai di situ, Larry menyeret gadis itu ke tengah ladang. Dengan menggunakan 2 sabuk kulit ke leher korban, stick itu digunakan untuk memutarnya seperti torniket. Dengan dinginnya, dia mendengar leher korban berbunyi kayak kretek abal-abal. Saat itulah Jessica Roach menghembuskan nafas terakhirnya. Wah, gini sangat beradrenalin coy.
Brian dan Lauren meminta keterangan dari Audrey tentang pertemuannya dengan Larry. Pria aneh itu merayunya beberapa kali, bahkan pernah mengajaknya masuk ke dalam van. Selain itu, dia pernah memberinya 2 buah anting, liontin, dan sepasang sepatu balet. Barang itu sudah tidak ada lagi setelah dijual di pelelangan barang-barang hilang. Ternyata ada 1 barang lagi yang disimpan di dalam gudangnya. Terkejutnya Brian dan Lauren karena sepeda itu adalah milik Jessica Roach. Dan inilah sosoknya yang sedang menggunakan sepeda itu. Bukti itu Brian tunjukkan kepada jaksa Bema. Ternyata bukti itu tidak cukup untuk menjerat pelaku, terlebih nomor seri sepeda itu telah dihapus menggunakan cairan asam. Apalagi mustahil menemukan sidik jari Larry dan Jessica di sepeda tersebut setelah 4 tahun lamanya. Karena ini tidak cukup, harapan satu-satunya kini berada di tangan Jimmy. Malam itu, ayah Jimmy memandangi dari luar tempat Jimmy di penjara. Tatapannya menggambarkan kesakitan dan kesedihan memikirkan nasib anaknya. Kembali ke selnya, Jimmy tidak mau menanggapi saat Larry memanggilnya. Itu karena dia berusaha menahan pilunya cerita kekejian dan kekejaman yang dilakukan psikoplog ini. Lalu, setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Mimpi buruk menghantui Jimmy. Saat terbangun, Larry masuk ke selnya. Dia terkejut ketika si bewok ini mengatakan apa yang dia katakan kemarin itu hanya dongeng, bukan cerita aslinya. Mendengar pengakuan itu, Jimmy seolah kecewa karena merasa dibohongi oleh temannya sendiri. Kenapa dia membunuh Jessica Roach tapi tidak menguburnya padahal dia seorang penggali kubur? Larry beralasan saat itu gelap dan dia melihat seorang pria tidak jauh dari van-nya. Nah, jika kalian ingat, pria itu adalah seorang montir sekaligus saksi di TKP. Saat Jimmy kembali mengatakan Larry pembohong, amarahnya terpancing. Dia tidak berbohong dan cerita itu benar. Lagi-lagi Jimmy tidak percaya. Tatapan matanya tidak menunjukkan dia seorang pembunuh. Dengan seriusnya, Larry mengajak Jimmy ke bengkel kayu untuk menunjukkan mata dia yang sebenarnya. Setelah melatih fisiknya, Carter kembali datang mencari masalah. Dia meminta Jimmy untuk mengaku kepada siapa dia bekerja. Jimmy meminta agar tidak mengusiknya selama seminggu ke depan. Setelah itu, dia akan menjelaskan semuanya. Carter tidak terima dan langsung mengancamnya. Tidak setakut sebelumnya, kali ini Jimmy menantangnya hingga Carter ciut dan langsung pergi. Pagi itu, ayah Jimmy yang sedang sarapan kembali dilarikan ke rumah sakit karena mendapat serangan stroke. Masuk ke bengkel kayu, Jimmy melihat Larry sedang menyelesaikan gambar petanya dengan puluhan titik yang tersebar. Saat itu juga, Jimmy berusaha untuk mengingatnya secara detail karena dia yakin peta itu berhubungan dengan lokasi para korbannya dikubur. Tercatat 21 titik sesuai dengan jumlah pahatan burung gagaknya yang menjadi simbol kematian. Peta dan ukiran itu akan dia kirim ke rumahnya. Home, yeah. Kali ini, Larry mengakui pembunuhan terhadap Patricia Riddler dengan cara menikamnya beberapa kali. Karena korban terus memukulnya, Larry langsung mencekiknya. Lagi-lagi, dia merasa di alam bawah sadar memperkaos gadis yang sudah tidak bernyawa dan terbangun dalam keadaan telanjang. Larry mengaku mengubur Patricia dan puluhan wanita lainnya tanpa seorang pun yang tahu. Karena waktu yang semakin sempit, Jimmy berusaha menyadarkan Larry untuk memberi kedamaian kepada korban dan keluarganya dengan menunjukkan lokasi kuburan mereka. Larry menolak karena dia ingin keluar dari penjara ini. Si bewok ini malah tertawa menganggap Jimmy bercanda. You're always fucking with me, just like Gary. Kesabaran Jimmy telah habis. Dia akan memastikan Larry kalah di pengadilan bandingnya membusuk di penjara ini selama hidupnya. Ketika Jimmy murka, saat itulah Larry sadar jaksa Bema telah mengirimnya. Dan tiba-tiba, ini yang terjadi. Kembali ke selnya, Jimmy berusaha untuk menghubungi Dr. Zimmerman tapi petugas menolaknya. Di pagi hari, tak diduga psikiater wanita itu justru menjebloskan Jimmy ke dalam sel isolasi. Sepertinya Larry telah membuat cerita bohong kepadanya. Bahkan petugas menolak pensil yang dia minta. Big Jim sendiri terbaring lemah di rumah sakit dengan alat bantu pernapasan. Hanya satu dalam ingatannya, yaitu peta tersebut.
Saat makanan datang, Jimmy kembali gagal mendapatkan pensilnya. Tidak menyerah begitu saja, Jimmy menggunakan darahnya untuk menggambar peta tersebut di dinding selnya. Sedangkan si Larry sendiri dengan santuinya mengirimkan ukiran dan peta tersebut ke rumahnya. Meskipun tidak sempurna, Jimmy berhasil menggambar peta tersebut. Kondisinya melemah karena terlalu banyak darah yang dia keluarkan. Kembali ke Lauren dan Brian yang datang ke rumah orang tua Larry untuk melanjutkan penyelidikan. Terlihat ayahnya sedang membakar beberapa benda. Karena tidak membawa surat perintah, Gary hanya mengizinkan mereka bicara di luar rumah. Kedua agen ini membujuk Gary untuk berterus terang dengan watak asli adiknya itu. Mengakui adiknya itu punya kelakuan buruk bukan berarti seorang pembunuh. Saat Gary kembali ke dalam, Brian dan Lauren memegang senjata mereka, khawatir sesuatu buruk akan terjadi, namun ternyata Gary hanya membawa beberapa botol. Kepada petugas penjara itu, sambil menangis, Jimmy menjelaskan misi dia di dalam penjara ini yang ditugaskan oleh FBI. 10 tahun ke belakang, Gary dan adiknya memberi tumpangan kepada seorang gadis mabuk. Wanita itu ingin mengambil keperjakaan Larry. Saat ketiganya mabuk di dalam tenda, Larry memperkaos gadis tersebut. Perilaku Larry saat itu cukup menyeramkan bagai serigala yang sedang mengamuk. Saat itu, Gary hanya terdiam dan shock melihatnya. Kind you never want to see. Meskipun gadis itu baik-baik saja dan pergi keesokan harinya, Gary tidak bisa menyangkal ada watak jahat dalam diri adiknya. Jimmy bisa bernafas lega, Dr. Zicherman datang untuk mengeluarkannya dari dalam sel isolasi. Lauren yang datang ke penjara ini langsung memberinya pena agar Jimmy bisa menggambarkan kembali petanya. Di saat yang sama, peta dan ukiran burung itu sampai di rumah orang tua Larry. Dalam kondisi yang masih trauma, Jimmy tidak bisa menggambarkannya dengan baik. They're the bodies. 221. Apalagi dia tahu di mana lokasi kuburan-kuburan itu. Lauren tersenyum saat Jimmy mengatakan telah mendengar dengan detail pengakuan Larry tentang pembunuhannya kepada Jessica Roach dan Patricia Rattler. Then we got him, Jimmy. Menurutnya, itu cukup untuk kesaksiannya di sidang banding psikoplog itu. Entah merasa tidak penting atau memang sengaja menutupi bukti kejahatan putranya, ayah Larry membakar peta dan ukiran burung tersebut. Dianggap berhasil dengan misinya di dalam penjara untuk mengungkap kejahatan si Larry, jaksa Bema dan timnya berhasil meyakinkan hakim untuk membebaskan Jimmy. Di luar sidang, Jimmy pertama kalinya bertemu Brian. Meskipun kuburannya tidak berhasil ditemukan, tapi Jimmy telah memastikan pembunuh berantai itu tidak akan mengubur wanita lagi. Dalam pengadilan, kedua hakim memutuskan untuk menolak banding yang diajukan Larry. The petitioner's appeal is hereby denied. Karena itu, Larry harus mendekam kembali ke dalam penjara selama sisa hidupnya. Sesuai kisah nyata, Larry pernah melakukan upaya bunuh diri di dalam penjara, tapi upayanya gagal. Big Jim sangat senang putranya bisa kembali ke rumah. Gary kembali mengunjungi adiknya karena menurutnya ini memang tempat terbaik untuknya. Larry harus sadar dengan kesalahannya dan berkata jujur. Tapi tetap saja Larry membungkam mulutnya merasa dizolimi. Di atas pesawat, seorang pramugari cantik menarik perhatiannya. Saat menatap keluar jendela, Jimmy melihat sebuah ladang mirip dengan peta yang dibuat Larry. Setelah mengakui 15 aksi pembunuhan, sampai hari ini tidak satupun lokasi kuburan itu ditemukan. Dan Larry mendekam di penjara itu selama hidupnya. Dan setelah itu, film pun berakhir.